Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di podcast Seribu Parit. Nah, hari ini kita membahas mengenai dunia pendidikan. Langsung hadir di podcast Seribu Parit, orang yang paling berpengaruh di dunia pendidikan, Indragiri Hilir. Orang nomor 1 di Kabupaten Indragiri Hilir. Sepasang suami istri yang sungguh saya lihat luar biasa serasi. Dan cocok banget. Nih langsung aja kita sapa, ada Bapak Penjabat Bupati Inhil, Bapak Herman. Selamat datang Bapak di podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, gimana nih di tengah kesibukan aktivitas Bapak sebagai penjabat bupati? Banyak sekali saya lihat di media sosial Bapak-bapak keliling ke kabupaten, setiap kecamatan. Apalagi akhir-akhir ini kan kita masih menghadapi banjir ya Pak ya. Jadi memberikan bantuan kemana-mana itu masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh kalau begitu. Nah, didampingi sama sang istri yang juga Bunda Paut Kabupaten Indragiri Hilir yang begitu cantik. Ada Ibu Katrina Susanti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya sehat? Dan juga Ibu sering mendampingi Bapak ya. Belum lama menjabat sebagai Bunda Paut tapi aktivitasnya sungguh luar biasa. Keliling melihat anak-anak, terutama tadi pagi juga udah CFD ya. Iya. Dan bercengkrama dengan anak-anak dan begitu terlihat begitu akrab. Iya, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai dunia pendidikan yang lebih khususnya itu yang saat ini sedang digaung-gaungkan, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan begitu. Dari judulnya saja unik ya, SD yang menyenangkan. Sepertinya di zaman saya dulu tidak ada nih namanya transisi PAUD. Justru saya juga tidak kenal dengan namanya PAUD dulu, kalau langsung TK gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau tanya-tanya dulu nih mengenai tadi keadaannya sudah, aktivitas sebagai PJ Bupati yang begitu sibuk luar biasa, belum lagi perjalanan keluar Tembilahan Inhil ini kan menempuh waktu yang 2 kali lipat luar biasa. 15 jam. 15 jam ke Pekanbaru begitu ya. Oke. Nah, melihat begitu sulitnya perjuangan di awal kepemimpinan Bapak nih sebagai bupati di awal ini, bagaimana Pak? Kagetkah begitu? Wah, begini banget ya jadi bupati gitu. Harus bolak-balik Pekanbaru Tembilahan, menempuh waktu yang saya lihat harus ada mogok lah di jalan gitu ya, di Pelalawan. Terus melihat lewat jalan Taluk Kuantan yang begitu macetnya juga. Gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada awalnya memang mungkin ada sedikit perbedaannya. Kalau untuk pekerjaan itu mungkin saya selama ini memang kalau kita lihat proses perjalanan karir saya sudah 11 kali ya jadi kepala dinas. Wow. Sibuk juga. Oh, Sering ditinggal. Kesebelasan sama berarti ya. Enggak, saya sering ditinggal. Oh. Sering keluar. LDR kalau gitu. Oke. Jadi proses perjalanan ini memang kalau untuk bekerja saya pikir itu sudah biasa lah. Kita nikmati ya walaupun berat kerja itu seperti apapun juga. Nah, saya meninggalkan kota Tembilahan ini sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya tinggalkan Tembilahan ini. Ya alhamdulillah mungkin karena ini takdir ya. Karena ini takdir saya diberi amanah untuk menjadi jabat Bupati Negeri sejak tanggal 23 November tahun 2023. Kalau melihat kondisi Tembilahan itu sebenarnya tidaklah bagi saya agak aneh atau asing. Karena memang saya juga lahir dan besar di Tembilahan ini. Orang Tembilahan juga. Saya lihat kondisi mulai dari kondisi geografisnya termasuk kondisi tanah dan termasuk budaya dari masyarakat terutama untuk kota Tembilahan sendiri. Bagi saya biasa mungkin ya agak memberatkan kita tuh karena kondisi geografisnya agak berat membangun dengan dana yang sangat terbatas ini. Sehingga saya berharap kalau kita tidak mengejar atau pendanaan yang dari provinsi maupun dana dari pusat untuk membangun infrastruktur terutama di Kabupaten ini memang sedikit agak berat. Nah, terutama masalah berkaitan dengan pendidikan tadi. Karena memang di dalam peraturan pemerintah itu pendidikan ini didanai minimal mandatorinya 20% dari total APBD. 20% itu pun kalau saya perhatikan untuk membangun perangkat atau infrastruktur sekolah mulai dari PAUD, SD sampai SMP itu memang agak berat. Makanya untuk tahun 2024 ini kita jauh lebih dari 20% yang ditetapkan, minimal 20% tersebut. Nah, itu pun agak berat juga kita membangun karena memang hari ini kita lihat kondisi terutama mulai dari bangunan fisik sekolah-sekolah itu
memang banyak yang memang perlu harus kita perhatikan. Apalagi masalah SDM-nya. Iya. Nah, SDM-nya juga kita kondisi hari ini mulai sekolah PAUD hari ini hampir se-Kabupaten ini jumlahnya kurang lebih hampir 300 ya informasi dari pendidikan. Mulai dari gajinya pun sangat rendah. Bahkan ada yang dapat informasi gaji guru PAUD ada yang sekitar 200.000 Per ini kan bulan. per bulan. Ini pun sebenarnya agak Prihatin ya. prihatin kita. Maka untuk itu kita mulai hari ini mulai pelan-pelan kita berbenah lah. Karena mulai sekolah anak-anak kita yang bakal besok menjadi maksudnya penerus kita ini. Kalau guru PAUD-nya digaji yang kira-kira jauh di bawah UMR, bagaimana mau konsentrasi guru-guru itu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang disiapkan nanti sampai yang seperti yang dicanangkan hari ini masa transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kalau untuk ngurus diri sendiri pun susah, jadi akhirnya memang kita harus konsentrasi juga atau fokus bagaimana minimal fasilitas atau pendanaan untuk PAUD itu sendiri. Insya Allah nanti akan kita coba untuk menganggarkan supaya ini betul-betul semboyan masa transisi PAUD SD yang menyenangkan tuh betul-benar tercipta nanti. Kalau tidak tercipta tidak menyenangkan jadi nanti. Iya, menyenangkan. Oke. Nah, dikatakan Bapak tadi bahwa sudah 11 kali menjabat kepala dinas dan hampir keliling ke sana kemari dan Ibu juga mendampingi atau LDR tadi Ibu bilang bisa cerita sedikit? Iya. Kebetulan waktu Bapak pindah ke Meranti itu tahun 2009, masih LDR saya di sini karena anak saya sekolah dan saya juga waktu itu masih kuliah. Jadi 2011 saya nyusul ke Meranti. Setelah menyusul ke Meranti, kami dapat rezeki saya hamil anak kedua, kan punya anak satu-satunya waktu itu. Karena kehamilan saya berisiko, usia saya hampir 40 waktu itu, hamil anak kedua. Jadi saya pindah ke Pekanbaru. Bapak tinggal di Meranti. Jadi dia merantau tanpa istri. Giliran Ibu yang ninggalin Bapak jadinya ya. Oke. Nah, jadi cukup menarik sekali kisah asmara pejabat Bupati dan Ibu Bunda PAUD kita pada hari ini. Nah, kita langsung aja bahas mengenai transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Oke, sebagai Bunda PAUD nih, saya mau tahu dulu nih supaya penonton kita juga tahu apa sih itu sebenarnya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ya, transisi PAUD ke SD menyenangkan itu gerakan yang bersama yang mendasari supaya anak-anak ini pas masuk SD menyenangkan sama dengan PAUD. Jadi mereka merasa tidak ada perubahan sekolah ke SD. Biasanya kan mereka di PAUD bermain, maksudnya bernyanyi, tidak ditekankan untuk calistung, membaca, menulis dan berhitung. Calistung membaca, menulis dan berhitung. Oke. Tidak ditekankan sampai mereka kelas 2 SD. Jadi nanti mungkin untuk pembelajaran yang lebih itu di kelas 3. Jadi makanya nanti di kelas 1, kelas 2 itu guru yang S1 PAUD bisa nanti mereka mengajar di SD untuk kelas 1 dan kelas 2 kelas rendah. Terus untuk pertama masuk sekolah mungkin 2 minggu pertama untuk orientasi tidak disarankan untuk membaca, menulis dan berhitung. Masuk SD? Iya, masuk SD. Jadi 2 minggu pertama mereka hanya orientasi. Mungkin mereka mengenalkan dirinya, terus mengenal teman-teman, mengenal lingkungan, mengenal guru, sekolahnya gimana. Nanti sudah mereka betah 2 minggu, udah agak kerasan sekolah, baru mulai pelan-pelan kita calistung itu tadi. Kemudian satu lagi untuk kalau sekarang kan SD swasta itu kalau masuk sekolah pakai tes kan. Tapi sekarang tidak dibolehkan lagi. Semenjak ada gerakan transisi PAUD ke SD menyenangkan ini harus tidak ada, semua SD tidak boleh mengadakan tes calistung. Jadi masuk SD ya masuk SD sesuai usianya. Nggak seperti dulu harus tes dulu, nanti ada pengumuman lagi. Betul. Lulus apa enggak nih di SD ini? Enggak, itu swasta biasanya kan, apalagi swasta terutama itu memang menjadi PR kita. Dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan harus zero, tidak ada satupun SD yang mengadakan tes calistung. Alhamdulillah kita di Inhil sudah zero. Jadi hampir semua sekolah dasar tidak boleh. Tidak boleh. Calistung harus zero. Harus nol ya. Nol. Oke. Berarti ini peran sumber daya manusianya harus lebih ekstra dong. Maksudnya guru-guru harus punya ilmu yang bertambah lagi karena kan mereka tidak mengajari
mengajari calistung di awal, berarti mengajari memperkenalkan sekolah, memperkenalkan bagaimana SD itu gitu. Iya, kita kan sekarang ada namanya guru penggerak. Oh, Melalui iya. guru-guru penggerak ini, mereka akan mensosialisasikan. Guru-guru ini juga ada perkumpulan. Kalau guru TK nanti ada IGTKI, guru SD juga nanti kita sosialisasikan tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sehingga untuk guru yang di kelas rendah, terutama kelas 1, itu tidak langsung untuk mengajari anak calistung tadi, karena di awal harus masa orientasi perkenalan agar mereka merasa SD itu menyenangkan. Makanya judulnya transisi PAUD SD yang menyenangkan. Oke. Nah, pandangan Bapak nih sebagai penjabat bupati, bagaimana dengan program ini, Pak? Ya, kita sangat mendukung program ini karena memang kalau kita lihat ke belakang memang dulu untuk masuk SD itu sedikit ya, Pak, agak ya? menyeramkan anak sekolah TK tuh. Jadi kan kadang-kadang anak masuk SD itu harus diantar sama orang tua, ditunggu lalu bimbing. Karena mengenalkan lingkungan baru itu memang agak sedikit shock anak-anak sekolah tuh. Betul. Karena kalau selama namanya sekolah PAUD tuh mereka kan cuma tahunya bermain. Sehingga hari ini pada saat mau masuk ke SD yang dianggap sekolah yang serius itu mereka sedikit agak shock. Nah, untuk itu masa transisi ini sangat menentukan. Maksudnya dalam hal ini kan mungkin kita banyaklah nanti terutama untuk tahun yang mendatang atau paling kurang di anggaran perubahan ini kita coba mempersiapkan itu semua karena memang mulai dari SDM-nya tadi. Karena selama ini kan memang guru-guru PAUD itu dia hanya konsentrasi ngajar anak yang kelas PAUD aja. Nah, hari ini berarti pada saat masa transisi dari PAUD ke SD itu paling kurang guru PAUD yang pada saat di kelas terakhir itu sudah mempersiapkan juga bagaimana dia untuk masuk ke sekolah SD itu. Sehingga pada saat anak PAUD itu masuk ke SD itu mereka tidak menganggap itu hal baru lagi. Paling kurang persiapan tadi lah. Ya. Berarti peran dari guru PAUD dan guru SD cukup berperan sangat penting untuk mensukseskan program ini gitu, Bu ya. Makanya sekarang untuk kelas 1 SD itu sarjana S1 PAUD bisa ditempatkan di SD. Kalau dulu kan namanya S1 PAUD hanya di PAUD, di TK. Sekarang tidak, jika mereka S1 PAUD lulus misalnya P3K sekarang kan itu bisa ditempatkan di SD kelas rendah dengan tujuan seperti itu karena mereka biasa mengajar PAUD terus latar pendidikan mereka S1 PAUD sehingga nanti mereka mengajar di kelas 1 mereka bisa membimbing anak-anak itu sehingga anak-anak merasa sama seperti di PAUD. Menyenangkan sama aja nih, gitu ya, menyenangkan. Nah, sehingga mereka nggak shock untuk pertama masuk sekolah gitu. Karena memang menciptakan dunia anak ini bakal berpengaruh juga kan untuk anak-anak ini ke depannya. Iya, gitu. Sangat pengaruh sekali itu. Karena mungkin jika mereka pertama masuk sekolah udah stres, udah takut, nanti ditinggal orang tua nangis. Biasa kan orangnya ngintip-ngintip tuh di jendela tuh kan, anaknya nggak bisa itu harus ditunggu katanya kayak gitu. Kelas 1 tuh pada heboh tuh kan kalau anak masuk tahun ajaran baru, ibu-ibu biasanya bekerja pada izin tuh kan, nunggu anak sekolah. 1 minggu 2 minggu baru bisa anaknya ditinggal. Alhamdulillah kalau saya dua-dua anak saya tidak mengalami hal seperti itu. Cuman kalau si kakak dulu waktu PAUD-nya yang seperti itu mungkin karena pertama masuk sekolah itu nggak mau diantar ayah bunda aja yang nungguin. Tapi saya tergolong itu loh, Bu. Saya tergolong tapi masuknya TK kemarin. TK ya, TK. Alhamdulillah 3 tahun di TK dari playgroup, TKA, TKB, SD-nya nggak ditunggu lagi. SD udah ditinggal, diantar aja di depan, udah pergi sendiri mungkin udah merasa ini ya, merasa udah nyaman gitu. Alhamdulillah. Oke deh kalau begitu. Nah, untuk sebagai Bunda PAUD ini tentunya tugas Bunda kan tidak mudah. Terus apa langkah Bunda yang diambil dalam rangka memperkuat program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini? Saya sebagai Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir dibantu oleh Pokja Bunda PAUD namanya. Pokja itu adalah kelompok kerja. Di mana di dalam kelompok kerja ini terdiri dari unsur-unsur pendidikan dari Kabid PAUD, Kabid SD, kemudian guru TK, ada Himpaudi namanya juga, terus ada PKK juga di situ. Jadi semua organisasi membantu saya mensukseskan program ini, terutama transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Setelah Pokja Bunda
kabupaten, Bunda PAUD kabupaten, ada Pokja kabupaten, juga ada Pokja kecamatan. Oke. Ada Bunda PAUD kecamatan. Adapun Bunda PAUD kecamatan itu adalah ibu-ibu camat Oke. yang ada di kecamatan. Kemudian nanti ada lagi Bunda PAUD desa. Itu juga ibu-ibu kepala desa. Mereka juga masing-masing dibantu oleh Pokjanya. Artinya Pak, ini kan berarti peran dari berbagai pihak sangat diperlukan. Berarti Bapak sebagai penjabat bupati, orang tertinggi di Kabupaten Indragiri Hilir ini juga memiliki apa maksudnya tuh mempunyai andil untuk menekankan agar para stakeholder yang dikatakan tadi terkait supaya bisa mensukseskan program ini. Nah, jadi memang program-program yang seperti yang disampaikan nanti itu perlu dukungan atau penguatan dalam supaya ini bisa berjalan. Nah, pertama mungkin kita dari pemerintah kabupaten ini membuat surat edaran sampai dari kecamat atau sampai terakhir yang di bawah sekali kepala desa atau kelurahan. Karena memang seperti disampaikan tadi kan yang punya wilayah tuh desa atau kelurahan. Makanya dia punya Bunda PAUD juga. Iya, Bunda PAUD kecamatan. Bunda PAUD-nya itu nanti yang mengawasi nanti setiap sekolah-sekolah PAUD yang ada di daerah dia, desa, kelurahan, nanti di bawah itu ada pengawasan berjenjang lagi. Camat juga akan mengawasi itu. Nah, camat juga kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten nanti juga ikut mengawasi. Nah, selain juga untuk membuat surat edaran tadi, kita juga memberi penugasan tadi. Jadi penugasan dari kabupaten, menugaskan camat menugaskan kepada kepala desa atau kelurahan. Dia berjenjang ya. Nah, setelah itu juga kita kan tidak hanya sekedar membuat surat edaran, kita akan juga mendukung nanti program-program nanti bagaimana supaya masa transisi PAUD tadi ke SD menyenangkan itu benar-benar berjalan, sehingga kegiatan apa aja mungkin dilakukan dulu sejenis orientasi atau pelatihan pada guru-guru PAUD tadi. Nah, seperti apa sebenarnya maksudnya supaya anak tadi kan tidak shock dia pada saat memasuki dunia baru SD tadi. Jadi buatlah guru-gurunya itu pelatihan SD sehingga pada saat dia nanti PAUD terakhir ya kelas 3 ya. Kelas 3 itu TKB ya. TKB namanya. Maksudnya masa transisi lah sebelum akhir PAUD menuju SD itu. Benar-benar dunianya sudah masa transisi itu memang sudah biasa dia hadapi. Sehingga pada saat nanti masih SD dianggapnya sama aja sekolah seperti sekolah PAUD. Ya. Jadi anaknya nggak kaget gitu ya. Oke. Nah, untuk tadi kan ada dikatakan bahwa adanya penghapusan tes calistung. Tes baca, tulis dan berhitung. Selain itu, apakah ada program lain yang akan dilakukan, Bun? Selain penghapusan tes calistung, juga di semua sekolah harus ada tim TPK. Tim TPK, tim pencegahan kekerasan. Setiap sekolah harus membentuk itu, karena seperti kita ketahui sekarang tingkat kekerasan sangat tinggi, terutama pada anak. Korban anak itu sangat banyak untuk kekerasan, baik kekerasan dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Jadi untuk mencegah itu juga lingkungan sekolah harus waspada. Jadi sebelum terjadi kekerasan, kita harus membuat tim TPK, tim pencegahan kekerasan. Jadi nanti diharapkan semua sekolah mempunyai itu juga, tim TPK namanya. Jadi kebetulan untuk Bunda PAUD ini saya harus meniadakan tes calistung. Nah, itu penilaiannya. Itu yang diminta oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Juga harus ada tim TPK di setiap sekolah. Karena emang kasusnya di Inhil ada seperti itu. Kalau Inhil kayaknya kalau sekolah belum, mungkin di rumah tangga belum ada. Makanya sebelum terjadi kita harus mencegah dulu. Nanti untuk tim TPK ini mungkin kita nanti akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Yang jelas timnya harus dibentuk dulu. Timnya itu terdiri dari murid, mungkin juga wali murid juga kita libatkan, POMG gitu. Jadi sehingga kekerasan terhadap anak kita dapat cegah sejak dini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Pak Herman. Nah, komitmen dari pemerintah sendiri nih Pak terhadap mendukung program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Komitmen kita memang pertama tadi kita akan bukan membuat lagi, seharusnya sudah harus membuat surat edaran, karena kan pencanangan masa transisi PAUD ke SD menyenangkan tadi dilaksanakan tanggal 28 Maret tahun 2023. Nah, seharusnya pas pencanangan Merdeka Belajar yang masalah transisi tadi tanggal 28 Maret itu seharusnya itu pada saat penyusunan APBD anggaran tahun 2024 itu sudah harus dianggarkan.
Oke. Jadi karena ini mungkin baru ya masa transisi ini, tapi paling kurang jangan sampai kita tertinggal lah, karena ini apalagi sangat menentukan masa-masa nanti, masa-masa pertumbuhan anak sekolah tadi, mulai dari PAUD ke SD menyenangkan tadi. Nah, ini harus kita anggarkan sehingga program-program apa yang harus kita buat tadi, terutama tadi mungkin pertama masalah peningkatan SDM-nya. Guru yang PAUD, sekolah PAUD terakhir menuju SD itu memang benar-benar sudah pasti dia tahu paling kurang apa aja harus dilakukan. Yang kedua mungkin dilakukanlah beberapa program, karena ini harus terus berkelanjutan. Nanti guru PAUD-nya mungkin hari ini mungkin ada dapat 2 orang, karena kan jumlah PAUD di Kabupaten Neri cukup banyak, hampir 300-an ya. Nah, kita mungkin anggaplah satu angkatan dibuat, atau satu tahun 2 angkatan, 40, 80. Nah, supaya dia efektif. Karena kalau sekali diajar semuanya tuh atau dikasih bintik 300 sekolah tuh, kalau dia dengan jumlah guru PAUD bisa sampai ribuan juga jumlahnya. Nah, paling kurang setiap sekolah PAUD itu sudah ada guru yang mengerti tentang bagaimana pemberlakuan anak dari PAUD menuju SD tadi. Untuk itu memang kita lakukan beberapa kegiatan nanti. Memang terakhir juga masalah penganggaran juga lagi. Oke. Karena bisa dibilang Bapak dan Ibu tergolong baru ya di jabat sebagai pimpinan daerah di sini. Nah, terakhir sebelum kita ke Bapak, kita minta harapan dulu nih dari Bunda PAUD terhadap satuan pendidikan dalam rangka mensukseskan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Harapan saya untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini dapat sukses di Kabupaten Negeri Hilir. Untuk mensukseskan itu saya langsung dengan Dinas Pendidikan berkoordinasi, dan Pokja Bunda PAUD juga kami sudah turun ke beberapa SD dan PAUD yang ada di kecamatan, baik di kecamatan Tembilan kota maupun di daerah. Di daerah alhamdulillah saya sudah sempat ke Tempuling dan ke kecamatan Kumuning kemarin. Dan di sana saya sudah berinteraksi langsung ke beberapa guru PAUD. Sepertinya untuk sosialisasi ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga sebelum pelatihan disupport anggaran tadi, guru-guru TK itu juga udah punya persatuan sendiri. Mereka kan ada IGTKI namanya, mereka ada arisan. Pas di arisan ada guru penggerak, mereka langsung sosialisasikan secara bertahap, sosialisasikan tentang apa itu transisi PAUD SD yang menyenangkan, sehingga teman-teman mungkin yang di TK juga terpapar. Kemungkinan nanti itu akan kita sosialisasikan ke SD. Mungkin kalau PAUD mungkin udah agak paham, agak ini karena udah sering disosialisasikan ke SD. Mungkin kita belum ke SD lagi ya, bagaimana sebenarnya tadi support ke SD menyenangkan. Tapi untuk yang kabar gembiranya untuk kita semua SD di Kabupaten Negeri sudah zero tes calistung. Sementara PR kami itu membentuk tim TPK tadi. Nanti saya untuk monitoringnya, kita akan monitoring melalui Bunda PAUD kecamatan, di mana kami sudah membuat grup juga untuk menghemat dana dan sebagainya, waktu juga, karena kebetulan saya ini stay-nya di Pekanbaru kan, nggak di sini, saya bolak-balik jika ada kegiatan aja mendampingi Bapak. Jadi kita membuat grup PAUD ini kecamatan, Bunda PAUD kecamatan se-Kabupaten Negeri Hilir udah ada grupnya. Di sana kita akan sampaikan informasi apa yang terbaru, sehingga Bunda PAUD kecamatan bisa lagi menyampaikan ke Pokja. Pokja nanti bisa turun langsung ke SD-SD yang di wilayahnya gitu. Terus kita juga akan melaksanakan koordinasi dengan Kominfo. Kita akan memonitoring Bunda PAUD ini melalui Zoom meeting. Karena dana untuk turun tidak ada, maksudnya belum disupport oleh dana. Jadi sementara kita menghemat dan memanfaatkan yang ada. Saya sudah berkoordinasi dengan Diskominfo dan alhamdulillah sudah disetujui. Kita akan membuat jadwal Zoom meeting ke Bunda PAUD kecamatan minimal 1 bulan sekali. Sehingga apapun masalah mereka bisa kita bersama-sama atasi. Sudah sampai mana perkembangan kita untuk transisi PAUD ke SD menyenangkan ini bisa kita pantau. Ini sebenarnya tergolong inovasi ya Pak ya. Meskipun Ibu jabatannya ada di Pekanbaru, ada di Tembilahan, tapi tetap gerak cepat agar kegiatan atau program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini bisa segera terlaksana begitu. Nah, penutup dari Bapak, bagaimana pandangan Bapak atau harapan Bapak terhadap program ini? Saya sebagai penjabat bupati ya dari pemerintah Kabupaten Hilir tadi, karena ini memang saya pikir ini sudah suatu wajib hukumnya ini dilakukan ini. Nah, apalagi kalau melakukan gerakan-gerakan dalam rangka untuk mendukung masa transisi
PAUD ke SD menyenangkan tuh sebenarnya sudah tergambar dari sehari-hari, sudah tergambar ini apa persoalannya. Seperti tadi disampaikan kan bagaimana anak tuh supaya tidak sok masuk ke SD ini. Ya, tadi sudah diberlakukan namanya Jairo membaca, menulis dan berhitung. tes Ya, tes itu. Nah, kenapa ini memang tes itu anak-anak PAUD tidak bisa dipaksakan juga. Dia biasa dunia bermain. Iya betul. Sehingga pada saat waktu tes suruh membaca, walaupun anak tuh sebenarnya sudah bisa membaca, belum tentu dia membaca karena dia lari sana. Nah, yang seperti itulah sebenarnya kan guru-guru SD itu juga karena dengan ada caranya Jairo tes tadi itu harusnya dia sudah dari awal tuh sudah memang, karena apalagi hari ini kan ada sekolah sifatnya zonasi, itu lagi apalagi ada sekolah-sekolah favorit misalnya, itu kan hanya orang tertentu yang bisa masuk. Nah, pada saat masa transisi itulah kalau memang ada misalnya penyaringan seperti itu, mereka sudah tahu ini bisa diterima atau ini nanti diarahkan ke sini, apalagi ada sistem zonasi tadi. Nah, kita pertama mungkin dari pemerintah kabupaten akan buat surat edaran lah. Sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya tes membaca, menulis dan berhitung. Supaya ada penekanan bahwa tidak ada lagi nanti akan kita temukan nanti di lapangan apa tuh tes cara membaca, menulis dan berhitung tadi. Nah, cara untuk supaya ini tetap berjalan kan akan dilakukan pengawasan berjenjang tadi. Nah, dari pemerintah kabupaten nanti pengawasan kecamatan ke desa atau kelurahan supaya ini sampai ke jenjang terbawah. Nah, itu yang berikutnya juga akan memberikan, selain memberikan penugasan camat sama kepala desa atau kelurahan tadi, kita juga dari pemerintah kabupaten untuk mendukung ini supaya benar-benar ini berjalan, sehingga dalam pengawasan tadi walaupun karena kondisi geografisnya tadi mungkin dengan cara jauh memang sebenarnya lebih efektif itu akan sering dilakukan interaksi lah antara mungkin dari kabupaten dengan camat dengan desa atau kelurahan tadi. Nah, ini kan perlu, kalau hari ini dengan asumsi dana tidak ada mungkin karena agak, maksud tadi pencanangannya kan tanggal 28 Maret dari 2003. Nah, minimal pada saat nanti bahasa anggaran perubahan kita cobalah menganggarkan itu. Sehingga nanti pelaksanaan tadi yang jom tuh bisa kita lakukan langsung, interaksinya langsung di kecamatan atau di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, untuk itu memang kan diperlukan anggaran. Makanya saya tadi sampaikan dengan di pendidikan, karena ini sangat penting dan ini jadikan jadi skala prioritas buat dalam rangka untuk mensukseskan program masa transisi PAUD SD yang menyenangkan tadi. Oke, luar biasa. Jadi jika anggarannya ada, Ibu akan siap-siap keliling ini, keliling ke 300 lebih PAUD yang ada di Indragiri ini. Saya siap menemani Bu. Oke deh, kalau begitu hari ini kita selesai membahas mengenai program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nanti mungkin kita akan kembali hadir lagi menghadirkan Bapak pejabat Bupati dan Bunda PAUD dengan program-program ataupun pembahasan lain di podcast 1000 Parit kita. Nah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga Bapak dan Ibu Bunda yang berkenan hadir di podcast 1000 Parit kita. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast 1000 Parit.